Asal-usul nama Ngawi. Ngawi berasal dari kata awi, yang artinya bambu yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau, menjadi Ngawi. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat desa, yang dikaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu. Ngawi menjadi lokasi tempat bersejarah yang cukup terkenal mulai dari Jogorogo, Alas Ketangga dan Tawun. Dalam penelitian diperkirakan ketiga tempat tersebut berhubungan dengan daerah di sekitar Ngawi. Peninggalan Belanda yang terkenal di Kabupaten Ngawi berupa sebuah benteng Van de Bos terletak di dalam kota di pojok timur laut, di sudut pertemuan antara Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun. Dibangun pada tahun-tahun 1839 sampai tahun 1845 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu Ngawi mempunyai kedudukan sangat penting di bidang transportasi, yaitu sebagai urat nadi lalu lintas antara Madiun, Rembang, Surakarta, Madiun, Gresik dan Surabaya. Untuk mempertahankan kedudukan strategis dan fungsi Ngawi. Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845, yaitu Benteng Van den Bosch. Benteng ini dihuni tentara Belanda 250 orang bersenjatakan bedil, 6 meriam api dan 60 orang kavaleri dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Dipilihnya lokasi itu untuk pembangunan Benteng Van den Bosch karena Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun kala itu merupakan jalur perdagangan strategis, di mana jalur lalu lintas sungai yang dapat dilayari oleh perahu-perahu yang cukup besar sampai ke bagian hulu. Kala itu perahu-perahu tersebut memuat berbagai macam hasil bumi berupa rempah-rempah dan palawija dari Surakarta Ngawi menuju Gresik, demikian juga Madiun Ngawi dengan tujuan yang sama. Lokasi Benteng Van den Bosch sengaja dibuat rendah dari tanah sekitarnya yang lebih tinggi agar tersembunyi dan memenuhi unsur ideal bagi suatu benteng pertahanan. Namun, dengan hebatnya arsitek Belanda saat itu dalam mendesain saluran drainase, walaupun berposisi lebih rendah dari tanah sekitarnya, lokasi benteng mampu terhindar dari banjir. Oleh karena itu, Benteng Van den Bosch ini juga dikenal dengan sebutan benteng pendem oleh masyarakat sekitar. Melihat usaha Belanda dalam menguasai wilayah Ngawi, Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam. Bersama salah satu pengikut setianya yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Salim, dia melakukan perlawanan terhadap Belanda serta mengajarkan agama Islam dan memotivasi perlawanan terhadap Belanda kepada masyarakat Ngawi. Konon Kiai Haji Muhammad Nur Salim memiliki kekuatan kebal terhadap peluru dan senjata sehingga membuat pasukan Belanda merasa terdesak saat utusan Pangeran Diponegoro tersebut melakukan perlawanan bersama pasukannya. Maka Belanda membuat siasat untuk menangkap dan kemudian mengubur Kiai Haji Muhammad Nur Salim hidup-hidup di sekitar zona inti Benteng Van den Bosch. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut serta menerima masukan yang berkaitan dengan sejarah Ngawi sebagai penyempurnaan di kemudian hari.